Ngapain lu, San? Nah, ini lagi baca berita. Lah, lagi rame apa ini sekarang nih isunya nih? Ini kan beberapa hari yang lalu kan Presiden kan mengumumkan soal kenaikan harga BBM. Oh, BBM, ya. Terus. Yang menarik terus Pak Erik selaku Menteri BUMN itu mengatakan kalau kenaikan harga BBM maka gaji karyawan BUMN juga akan naik. Mantap. Kita naik nggak ya? Jadi sebenarnya ada apa sih kalau kita lihat berita yang kemarin-kemarin itu kan? Iya. Di awal-awal 2022 itu kan Presiden kan membubarkan beberapa BUMN melalui Menteri Erik kan. Istilahnya diperkecil ya. Diperkecil, diperamping. Iya, gitu kan, jadi sekitar 41-an lah kalau nggak salah. Nah, tapi di lain sisi gitu kan BUMN ini bilang selalu mengalami kerugian gitu. Tapi di sisi lain BBM naik, gaji karyawan BUMN juga akan dinaikkan. Menurut lu gimana sih? Ya sebenarnya gini ya, memang kita lihat lagi ya dalam Undang-Undang BUMN kan nomor 19 tahun 2003 kan kita tahu sendiri bahwasannya memang fungsi BUMN itu sendiri kan memang memberikan sumbangsi pada pergerakan ekonomi nasional ya. Nah memang kalau soal kesejahteraan karyawan tentu harus dipikirkan juga karena bagaimanapun dampak domino dari kenaikan BBM itu kan juga pasti akan karyawan BUMN. Iya. Karyawan BUMN, kesejahteraan karyawan BUMN. Iya karena bukan masyarakat. Karena memang di BUMN sendiri kan banyak golongan-golongan San. Jadi gajinya itu nggak semuanya gede, tergantung pangkat dan golongannya. Cuman yang lebih menarik nih, kalau kita lihat dari berita-berita sebelumnya, banyak BUMN kita yang rugi. Itu yang jadi masalah. Ya itu tadi kan yang gua tanyain kan. Iya. Deretan BUMN yang rugi gede di Indonesia. Siapa yang paling parah? Peringkat satunya itu Garuda Indonesia. Dia bahkan mengalami kerugian bersih 1,6 miliar US dollar. Garuda ini disayangkan banget ya, karena jujur aja ya, gue sempat kagum gitu sama Garuda. Karena dulu sempat jadi salah satu sponsornya Liverpool. Kebetulan gue suka Liverpool tuh. Lu promosi jadi. Iya, nah cuman karena rugi kan aneh gitu ya. Artinya dengan promosi yang begitu kuat, besar gitu. Terus ternyata di dalamnya itu ringkih gitu. Nah, padahal San kalau lu mau tahu banyak BUMN kita yang disuntik PMN ya atau pernyataan modal negara. Cuman lucunya kalau kita kalkulasi ya, misalnya gini, gua lihat itu di berita tahun lalu, misalnya 2021 ya, dividen BUMN itu bisa mencapai 29,5 triliun. Tapi ini pencapaian ya dari total semua BUMN itu dividennya pada tahun 2021 itu mencapai 29,5 triliun. Tetapi suntikan PMN yang diberikan BUMN pada tahun yang sama itu cuman 71. Artinya lebih gitu ya, bukan cuman ya, lebih besar gitu ya. Jadi dividennya 29,5 triliun, sedangkan suntikan PMN untuk BUMN itu sebesar 71,2 triliun. Artinya antara yang disetor dengan yang diterima lebih besar yang diterima BUMN itu sendiri gitu. Dividen dengan PNM ini kan tidak sebanding gitu dia. Iya. Artinya besar pasak daripada tiang gitu. Iya. Sedangkan di satu sisi juga ternyata menurut temuan KPK gitu kan, angka korupsi di BUMN ini lumayan tinggi gitu loh. Contohnya gini, ini menurut catatannya teman-teman gitu kan, dari tahun 2015 sampai 2020 itu ada sekitar 60 kasus korupsi yang ada di tubuh BUMN kayak gitu. Lu ngelihatnya seperti apa sih? Maksudnya sudah PNM-nya gede, untungnya nggak seberapa, korupsi lagi di dalamnya kan? Iya. Ya itulah makanya yang paling penting dalam BUMN itu kan tata kelola ya. Misalnya gini San, gue ngibaratin gini, BUMN itu ibaratnya kayak warung lah, negara punya warung lah istilahnya. Kelontongan lah ya. Bahasanya ya. Cuma yang namanya orang dagang kan nggak selalu kadang untung terus gitu ya. Ada kalanya ada rugi, dan itu tergantung faktor-faktor lain ya, bisa jadi faktor internal atau eksternal. Nah, ketika memang di dalamnya juga ada korupsi, wah itu parah benar kan. Artinya kita bisa bilang bahwasannya
moral di dalam struktur di dalamnya BUMN itu sendiri juga kacau. Nah, itu yang juga mungkin membuat sebagian orang itu juga jadinya nggak respect gitu ya ketika ada misalnya BUMN ini ditambahin budget, BUMN tambah budget, itu terkadang bukan masalah nominalnya, tapi kepercayaan publik terkait itunya tadi apakah ketika dikasih bisa mempertanggungjawabkan itu. Betul, makanya kan Pak Presiden kan juga ngeluarin. Iya, Presiden pada akhirnya kan mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2022 gitu, yang itu perubahan dari PP nomor 45 tahun 2005 sebelumnya. Yang mana sebenarnya di PP ini kan kalau kita lihat kan ketika misalnya BUMN mengalami kerugian, komisaris wajib bertanggung jawab terhadap itu gitu. Terhadap kerugian itu gitu. Ini sebenarnya lebih ini ya dia kalau kita lihat PP-nya ini lebih lebih greget gitu loh. Tapi ini ada hal yang menarik gitu. Misalnya gini, di salah satu pasal gitu, di pasal 55 itu kan ini kita kembali lagi soal konflik interest, konflik politik yang ada di dalam BUMN ya. Tidak bisa kita pungkiri gitu bahwasannya misalnya petinggi-petinggi BUMN itu bukan hanya dari kalangan birokrat, tapi juga ada dari kalangan politisi, militer. Walaupun memang dari hasil survei yang kita lakukan ataupun pendataan yang kita lakukan paling tinggi itu kan memang kalau untuk komisaris itu ada dikuasai oleh para birokrat gitu kan. Tapi kan ada juga kelompok militer di situ yang memang lumayan gede juga. Atau akademisi biasanya. Akademisi itu malah justru lebih kecil gitu, lebih kecil gitu kan. Sehingga mungkin di PP itu kan kita kembali ke PP itu ya, PP nomor berapa? Nomor 23 tahun 2002 di pasal 55 itu sebenarnya cukup menarik gitu. Bahwasannya bunyi pasalnya gini, anggota komisaris dan Dewan Pengawas itu dilarang menjadi pengurus partai politik atau caleg, calon legislatif, calon wakil kepala daerah kayak gitu. Tapi ini cuma pengurus partai politik. Gitu ya. Bagaimana misalnya gua nih gitu punya KTA gitu. Punya KTA gitu kan syarat untuk menjadi salah satu ini tuh kan harus punya KTA. Ya udah tinggal misalnya gini, kita bisa bilang gitu. Misalnya dia punya jabatan bendahara. Iya, bendahara gitu. Ya udah gue tinggal mundur aja. Kan gue bukan pengurus partai politik gitu kan. Tapi kan dia masih menjadi anggota. Berarti ini kan pasalnya kan lentur. Memang ya Presiden pengen bilang ini untuk mengamankan gitu dari kepentingan politik, tapi di satu sisi ya udah tinggal mundur aja. Lu ngelihatnya gimana sih? Tapi sebagai sebuah langkah awal ya, menurut saya sih PP ini cukup bagus ya, karena memang setidak-tidaknya ada klausul kalimat yang memang membuat siapapun nanti yang menjadi pimpinan di sebuah BUMN itu harus punya tanggung jawab ya. Karena pasal ini menyatakan tadi kan dengan jelas terkait pertanggungjawaban. Dan juga batasan-batasan apa yang boleh syarat-syarat ya kualifikasi yang bisa mendaftar. Cuman memang yang jadi problem juga kan soal tadi misalnya boleh nggak sih anggota partai jadi pimpinan di sebuah BUMN? Sebenarnya sih nggak masalah juga ya ketika memang dia punya kualitas dan juga bisa mengangkat BUMN tersebut. Cuma memang yang jadi masalah seringkali gitu ya orang luar itu kan mandangnya BUMN itu sapi perah gitu, bagi-bagi jabatan, bahkan setiap pemilihan presiden dan sebagainya itu pasti ada pergeseran ya pimpinan ataupun struktur di dalamnya yang kemudian erat kaitannya itu dianggap sebagai bagi-bagi jabatan gitu. Bagi kue lah ya. Iya bagi kue, tapi memang kalau itu dikelola dengan baik terus juga punya nilai tambah dan sebagainya, mungkin orang agak tutup mata ya. Ketika menunjukkan bahwa rejim itu ketika mengurus diberi sebuah tanggung jawab, dia bisa mengelola dengan baik. Cuman faktanya seperti apa? Nah, cuman nanti coba deh kita bisa cek ya data-datanya itu cenderungnya kemana gitu. Apakah lebih banyak untungnya atau banyak ruginya gitu. Kan BUMN kita juga cukup banyak ya. Dulu tuh dari zaman 80 sampai sekarang agak berkurang sampai 41 gitu ya. Itu kan salah satu tujuannya memperbaiki tata kelola. Jadi saya menyambut undang-undang tersebut atau regulasi PP tersebut itu ya positif gitu. Tapi soal konflik kepentingan ini memang harus benar-benar diatur secara detail ya. Mungkin ya ada turunan ya. Kan PP itu biasanya ada regulasi turunannya. Itu mungkin harus diperbaiki agar tadi siapapun yang masuk dia bisa lepas jaket gitu San. Ketika gua warnanya hijau, kuning, biru atau apa, ketika diamanakan jadi apa ya pengurus BUMN ya setidaknya komisaris juga bisa istilahnya
bekerja seprofesional mungkin. Itu Oke, sih. begitu ya. Oke. Itu kalau kita berbicara soal konflik interest di kepentingan lah ya, konflik kepentingan di tubuh BUMN. Tapi kan yang menariknya itu gini hari ini tuh kan pemerintah itu kan sangat kenceng berbicara soal affirmative action atau keterwakilan perempuan. Nah, gimana tuh? Baik itu di legislatif, di ruang-ruang legislatif, eksekutif, dan kupikir itu sampai ke jabatan-jabatan yang kayak gini ya, yang sifatnya struktural gini ya. Sedangkan menurut data yang sudah kita olah gitu kan kita ambil data itu dari website, sumbernya dari websitenya BUMN, ternyata dari 243 anggota komisaris BUMN itu hanya sekitar 7% keterwakilan perempuan. Gitu. 3% adalah laki-laki, sedangkan untuk dewasnya sendiri, dewas itu untuk keterwakilan perempuan itu hanya sekitar 7% kayak gitu. Lebih karena dewas itu kan lebih kecil dia ininya kan anggotanya dibanding dibanding komisaris gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara soal tadi itu semangat afirmatif action ini kan sangat jauh gitu ya, api dari panggang gitu. Bukan berarti kita menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini kayak gitu. Tapi kalau berbicara soal di tubuh BUMN sendiri, artinya ini sangat jauh gitu kan dari harapan yang dicita-citakan oleh pemerintah gitu kan. Saya nggak paham gitu, maksudnya apakah memang karena tidak ada perempuannya memang tidak layak, sumber SDM-nya gitu yang bukan, kalau aku pikir kalau nggak layak enggak lah ya, kayak gitu, atau memang tarikan itu tadi yang kita bilang, tarikan kepentingan itu sangat tinggi gitu loh di tubuh BUMN ini sendiri gitu. Nah, sebelum gue berpendapat misalnya, jadi ada data juga menarik nih dari ORI, Ombudsman. Jadi pada 2019 ORI itu menyatakan bahwasannya komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN itu cukup banyak gitu ya. Jika melihat temuan BPK ya tahun 2001 ditemukan bahwa evaluasi kinerja BUMN di level komisaris dan dewan pengawas baik di BUMN induk atau anak perusahaan BUMN belum didukung dengan informasi yang jelas. Nah, selain itu juga belum adanya pengendalian yang mengatur belum ada pengendalian yang mengatur rangkap jabatan dewan komisaris sehingga terjadi pemborosan keuangan di 8 perusahaan BUMN sebesar 1,4 miliar selama periode jabatan. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip good corporate governance. Nah, ORI itu juga sempat sampaikan, ini kan tahun 2021 ya. Di 2019 juga sebelumnya juga ada. Jadi ada beberapa komisaris yang terindikasi rangkap jabatan ya. Misalnya di kementerian itu ada dari kementerian itu ada 64%, sedangkan lembaga non kementerian itu ada 28%, terus akademisi, jadi dia juga dosen, dia juga juga ada itu sampai 8%. Nah, memang kalau kita lihat profesionalitasnya juga kemudian dipertanyakan. Artinya gini ketika lu punya sebuah jabatan tentu punya tanggung jawab. Lalu dikasih jabatan yang juga berat gitu. Jadi terkadang tadi itu kayak memaksakan gitu ya. Kalau seandainya dia tidak sanggup ya harusnya didisposisikan atau beri kepada orang yang juga punya komitmen gitu ya. Jadi tidak bisa kayak ngerangkap gitu. Terkait soal porsi perempuan ya di dalam komisaris atau dewan pengawas, gue juga baru tahu tuh. Gue menyayangkan juga karena nggak mungkin kan di Indonesia itu nggak perempuan itu secara pendidikan itu lebih ini dari laki-laki, nggak mungkin kan. Ini memang kaitannya ya dengan tadi komitmen. Mungkin juga ya tadi ya dianggapnya hal-hal kayak gini tuh hanya milik misalnya laki-laki gitu. Padahal saya pikir juga ketika perempuan dikasih kesempatan untuk mengisi tadi jabatan di BUMN juga menurut saya juga bagus gitu ya. Bisa ini kan juga menunjukkan bahwasanya ada komitmen istilahnya itu kesetaraan gendernya ya di dalam pengelolaan BUMN gitu. Jadi jangan sampai juga
ya tadi angkanya menurut gua gede banget gitu ya, Iya, sampai 93 ya. Itu yang Itu yang komisaris, sedangkan kalau untuk dewas itu kan ada 243 anggota. Itu hanya 7% keterwakilannya perempuan gitu, sedangkan 93% itu laki-laki gitu. Oke, berarti sama aja dong 7%. Kalau untuk komisarisnya cuma 3%. Oh, 3%. 3%. Komisarisnya 3%. Dewasnya 7%. Ya, Oke. karena kan dewas kan lebih sedikit kan anggotanya. Siap. Tan, gue udah dulu kali ya. Oke, Di. Thank you ya, Di. Ada acara lagi nih. Oke. Makasih. ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, sip. Semangat, Bro. Oke.